Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 21. Point of view Bian. Tadi pagi moodku sudah rusak karena si bocil itu. Berharap ada Dela yang menghibur, malah tidak ada. Dela mengatakan jika dia tidak bisa datang ke kantor karena sakit. Tentu saja itu membuatku sangat khawatir. Aku bahkan meninggalkan semua pekerjaan di kantor demi untuk menengok Dela di rumahnya. Bukan hal sulit bagiku mencari alamat rumahnya, karena semua tercantum di dalam daftar riwayat hidup miliknya. Membawa beberapa makanan dan buah-buahan lalu pergi ke sana. Sengaja aku tidak memberitahu kalau aku akan datang. Mobilku berhenti tepat di depan rumah Dela. Keningku mengeringit saat melihat ada dua mobil di sana. Satunya mobil Dela, tapi satunya lagi aku tidak tahu itu mobil siapa. Pintu rumahnya bahkan terbuka. Karena tidak mau mengganggu, aku memutuskan untuk menunggu. Tapi sosok yang keluar dari rumah sebelah rumah Dela membuatku sontak turun. Galang, lelaki itu menoleh. "Wah, ngapain lo di sini?" tanyanya lalu berjabat tangan. "Sudah lama, sejak terakhir kami bertemu." Galang adalah teman sekolahku di SMA. Sambil menunggu tamu Dela pergi, aku memutuskan untuk mengobrol bersama Galang. Reuni dadakan jadinya. "Di sini aja lah, lebih adem. Gue ke depan dulu bentar ya. Mau beliin dulu bakso buat nyokap." "Sip." Aku duduk di balkon kamar Galang yang ternyata bisa melihat ke arah taman belakang rumah Dela. Sedikit bergeser, aku bisa melihat ada lelaki parubaya. Usianya sama seperti papa tengah duduk di gazebo. Berpikir itu papanya Dela. Jika benar, seharusnya aku masuk ke rumahnya tadi untuk memperkenalkan diri. Siapa tahu memang papanya Dela lebih mendukung Dela denganku daripada kekasih Dela. Ya, itu hanya harapanku saja. Siapa tahu jadi kenyataan. Cepat sedikit sayang. Suaranya bahkan bisa kudengar dengan jelas, tapi aku pura-pura tidak melihat. Karena dengan sudut mata pun bisa terlihat. Dela keluar dari rumah menggunakan dress hitam yang membungkus tubuhnya dengan belahan dada yang rendah, membuatnya terlihat begitu seksi. Aku bahkan sampai sulit untuk berkedip. Baru kali ini melihat Dela seseksi ini, karena di kantor pakaiannya rapi dan formal. Cantik banget calon istriku ini. Cepat selesaikan urusan kamu, biar Om bisa segera menikahi kamu. Jantungku seperti berhenti berdetak mendengar itu. Apa aku tidak salah dengar? Laki-laki parubaya yang lebih pantas menjadi papanya Dela itu adalah kekasihnya Dela. Aku memutuskan untuk duduk selonjoran karena bisa leluasa memperhatikan mereka tanpa takut ketahuan, karena ada pot bunga yang menghalangi. "Makasih Om." Mataku membulat sempurna saat melihat Dela ditarik duduk di pangkuan lelaki itu. Tanganku mengepal saat keduanya bermesraan tepat di depanku, meski mereka tidak menyadari itu. Tapi tidak lama lelaki itu pamit dan meninggalkan Dela yang duduk di gazebo dengan tatapan kosong. Tiba-tiba dia menangis, melemparkan asal sepatu yang dikenakannya. Jadi Dela tidak sedang sakit? Bulu kuduku meremang mendengar tangisnya. Semua pertanyaan soal Dela berkecamuk dalam benak. Siapa Dela sebenarnya? Kenapa dia bisa berhubungan dengan lelaki tua itu? Lebih baik aku menanyakannya langsung pada Dela. Aku tidak bisa menyimpan semua pertanyaan ini sampai malam. Sungguh aku tidak akan bisa tidur. Tidak peduli Galang belum pulang, aku hanya pamit pada ibunya Galang. Kulihat mobil Pak Tua tadi sudah tidak terparkir di sana. Karena pintu tertutup, langsung kuketuk. Terdengar suara derap langkah kaki dari dalam. Dela membulatkan matanya kaget. "Pak
Bian, boleh saya masuk? Della mengangguk, menggeser tubuhnya, memberikan ruang untukku masuk ke dalam. Silakan duduk, Pak. Saya buatkan minum dulu. Sebelum Della pergi, tangannya kutarik hingga terduduk di sampingku. Dia membuang muka saat kutatap. Sisa air matanya bahkan masih terlihat, apalagi wajahnya merah padam. Bagaimana kondisimu? Tanyaku. Baik, Pak. Sebelah alisku terangkat. Jadi nggak sakit? Della malah gelagapan. Baru kali ini aku melihatnya begini. Tidak seperti Della yang biasanya selalu percaya diri. Menatap lawan bicaranya dengan senyum tersungging di bibir. Maaf, Pak, saya permisi ke kamar mandi sebentar. Suara Della bahkan bergetar. Tidak peduli disebut lancang atau apa. Aku menariknya ke dalam pelukanku dan tangisnya langsung pecah. Tangis pilu yang keluar membuat darahku berdesir. Della seperti menyimpan beban di pundaknya. Menangislah. Tangisnya semakin kencang, bahkan pelukannya semakin erat, membuatku tersentak. Tidak seharusnya memang seperti ini. Aku sadar itu. Setelah tangisnya mereda, dia melepaskan pelukannya, menghapus kasar air mata yang membasahi pipi, lalu beranjak. Sepertinya ke kamar mandi. Kemejaku di bagian pundaknya sampai basah karena air mata Della. Jiwa penasaranku meronta-ronta, tidak sabar mendengar penjelasan dari Della. Tidak, dia keluar dari kamar mandi dengan matanya yang masih sembab. Dia kembali duduk, tapi agak berjarak dari tempatku. Udah plong? Tanyaku. Sedikit, jawabnya dengan suara lirih. Saya siap kok dengar cerita kamu. Maaf, Pak, saya tidak seharusnya seperti ini. Anggap aja saya itu teman kamu. Kita di luar kantor sekarang. Della menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak mau sembarangan cerita. Tapi aku sangat penasaran. Aku tidak akan mungkin membiarkan wanita yang kucintai tersakiti seperti ini. Kalau gitu, boleh saya tanya sesuatu? Della mendongak menatapku lalu mengangguk singkat. Bapak tadi itu pacar kamu yang barusan keluar dari rumah ini? Padahal aku tidak melihat langsung Pak tua itu keluar rumah. Bapak dari tadi ada di depan rumah saya. Iya, jadi benar itu pacar kamu. Kenapa Bapak berpikir begitu? Dia masih tidak mau mengaku. Maaf, tadi saya nggak sengaja lihat kalian dari balkon rumah sebelah. Matanya kembali membulat. Tangan dengan jemari lentik itu membekap mulutnya. Sepertinya dia benar-benar kaget dan tidak menyangka aku bisa melihatnya. Aku pun tidak berniat mengintip karena semuanya itu kebetulan. Tapi sepertinya bukan kebetulan melainkan takdir. Takdirnya memang aku harus tahu. Melihat langsung wajah kekasih Della yang membuat wanita itu menolakku saat kuajak nikah. Apa yang membuat kamu mau sama dia? Apa karena dia lebih kaya dari aku? Aku bisa memberikan apa yang kamu mau. Della menghembuskan napas kasar. Ini bukan soal harta, Pak. Terus balas budi. Balas budi. Kuulangi kata itu dan Della mengangguk. Balas budi macam apa yang mengharuskan dia menjadi istri lelaki tua itu? Akhirnya Della menceritakan semuanya. Soal mendiang istri dari lelaki tua tadi yang menjadikan Della anak angkatnya. Tapi setelah wanita itu meninggal, suaminya malah menginginkan Della untuk menggantikan posisi istrinya yang sudah meninggal. Della sudah disekolahkan sampai sarjana, diberikan semua fasilitas dari mulai kendaraan sampai tempat tinggal. Aku tidak habis pikir pada lelaki tua itu. Bagaimana bisa wanita yang dijadikannya anak angkat oleh istrinya malah mau dinikahi hanya karena alasan balas budi? Sungguh tidak masuk akal. Dadaku kembang kempis karena gejolak amarah. Jika orang itu ada di depanku, sudah pasti kubuat dia babak belur. Aku akan kembalikan semua uang yang si tua itu keluarkan buat kamu. Jangan, Pak, biar saya menghadapi masalah saya sendiri. Kamu cinta sama bapak itu? Della menggelengkan kepalanya. Ya udah, kenapa kamu tahan saya? Karena saya bukan siapa-siapa untuk bapak. Saya hanya sekretaris bapak.
Hubungan kita hanya sebagai bawahan dan atasan, tidak lebih. Kamu itu segalanya buat saya. Della menatapku dengan sorot mata tidak percaya. Mulutnya bahkan sedikit terbuka saking kagetnya. Bapak tidak usah menghibur saya begitu, kekenya dengan kaku. Aku berjongkok di hadapannya menggenggam kedua tangannya. Menatap matanya membuat dia bahkan tidak bisa berpaling. Aku serius. Apa perlu sekalian kita langsung ke KUA biar kamu percaya? Della masih terdiam. Aku sungguh tidak main-main dengan ucapanku. Aku sangat serius pada Della, menginginkan dia jadi istriku. Pak, bukti apa yang kamu mau lihat dari aku? Apa perlu kubelah dadaku? Della tertawa kecil. Kamu juga cintakan sama aku? Jangan bohongin diri kamu sendiri. Emang bapak gak takut saya nipu bapak? Buat apa aku takut? Aku ini kaya 7 turunan, jawabku dengan penuh percaya diri. Della malah geleng-geleng kepala. Aku akan lakukan apapun agar Della bisa terlepas dari si tua bangka itu. Padahal dia bisa saja mencari wanita lain. Ya mungkin karena pesona Della yang tidak bisa ditolak. Sekarang tidak peduli lagi masa lalunya seperti apa, karena aku sudah yakin untuk meminang Della. Setelah masalahku satunya selesai. Mami dan Papa pasti akan mempertanyakan jika aku langsung menceraikan Hanin dalam waktu singkat. Lagi pula Della juga pasti membutuhkan waktu untuk menerimaku. Dia juga mengatakan akan bicara dulu pada orang tuanya, karena tidak mungkin menikah tanpa adanya wali. Dengan senang hati aku akan menunggu. Aku membawa Della keluar untuk jalan-jalan agar dia bisa melupakan sejenak apa yang tadi terjadi. Setelah itu aku mengajaknya ke apartemen, bukan untuk melakukan hal macam-macam. Della hanya mengatakan sedang tidak ingin tinggal di rumah itu, karena sudah pasti Pak Tua akan mendatanginya. Jadi malam ini dia menginap di apartemenku. Kebetulan Hanin juga tidak ada. Meski kadang menyebalkan, dia tahu situasi juga. Tapi untung saja Della tidak menanyakan soal Hanin. Mungkin dia mengira Hanin itu anak Bik Tia, karena aku pernah mengatakan jika di apartemen itu biasa Bik Tia yang beres-beres. Sudah lama aku mengatakan itu. Tapi saat Hanin pulang, dia malah menanyakan soal Della dan berpikir jika Della adalah kakaknya yang kabur. Jelas saja aku tidak percaya itu dari segi manapun. Mereka bahkan tidak ada kemiripan, apalagi dari sifatnya. Hanin bahkan seperti orang yang cemburu. Aku tidak peduli itu benar atau tidak. Aku hanya ingin menggodanya saja. Dan sialnya ini harus terjadi. Seharusnya dari awal aku tidak menggodanya. Sengaja lo ya pakai nyosor gue segala. Kudorong tubuhnya menjauh setelah bibir kami menempel beberapa detik tadi. Wajah Hanin bahkan memerah padam. Om, itu ciuman pertama aku. Dia memegangi bibirnya. Kenapa jadi nyalain gue lu? Lu yang nyosor juga. Om yang narik aku. Dia tidak mau kalah. Terus aja salahin gue, nggak apa-apa, mumpung gue lagi seneng. Seneng karena udah nyuri ciuman pertama aku. Gue seneng? Enggak, gue tuh seneng karena cewek gue lah. Nanti mungkin dia bakalan sering main ke sini. Jadi lu harus jaga sikap ya, atau lebih bagus ngumpet. Nggak sekalian aja aku tinggal sama ibu. Aku menjentikkan jari. Setuju, itu lebih bagus. Jadi nggak ada yang ganggu gue. Orang kalau berduaan yang ketiga kan set. Aku nggak mau jadi setannya. Hanin menghentakkan kaki lalu masuk ke dalam kamarnya. Sekarang aku sedang berpikir alasan apa yang nanti harus kukatakan saat menceraikan Hanin. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Semakin ruwet ya. Della juga kayaknya kasih lampu hijau. Dan first kiss dikasih tuh Bian. Wah, semakin seru ceritanya teman. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sharing-sharing di kolom komentar, oke? Jangan lupa juga like dan subscribe bagi teman yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.